Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali bertemu dengan Bu Yunita. Ini di mata kuliah Teknologi Minyak Lemak Emulsi dan Kimia di pertemuan ke-15. Artinya ini rekaman saya untuk mata kuliah ini. Sebelum saya sampaikan materi kuliah kita akhir hari ini, mari kita berdoa semoga kuliah hari ini diberikan pelajaran ilmu yang bermanfaat serta seluruh rangkaian TMO yang sudah kalian pelajari sejak awal bulan Maret ya, Maret atau Februari lalu sampai akhir Juli ini bisa bermanfaat, dimudahkan proses evaluasi, hasilnya memuaskan dan menjadi salah satu amal ibadah kita semua. Oke. Berdoa menurut agamanya masing-masing dipersilakan. Berdoa dapat dicukupkan. Oke, jadi mata kuliah TMEO hari ini adalah pertemuan terakhir di mana kalau saya mau bikin resume teknologi minyak lemak itu kemarin kita sudah mulai banyak ya belajarnya yang terkait dengan review awal di kimia, apa itu produk lemak, apa bedanya dengan minyak, karakteristiknya asam lemak. Kemudian kita belajar terkait ekstraksi lemak, jenis-jenis lemak. Kemudian apa namanya pengujian lemak, total lemak, bilangan rangkap, ikatan rangkap gitu ya. Terus habis itu belajar apa lagi ya? Apa namanya? Kalau cara ekstraksi lemak kemarin juga sudah diintegrasikan dengan praktikum di rumah masing-masing. Kita mengekstraksi dari minyak kelapa, tapi dengan berbagai metode ya. Ada yang pakai fermentasi, ada yang pakai enzim, ada yang pakai secara fisik, ada yang kimia, dan lain-lainnya. Kemudian juga apa namanya? Setelah itu kita masuk ke materi terkait aplikasi lemak di emulsi ya. Di emulsi sendiri belajar apa itu emulsi, jenis-jenis emulsi, terus kestabilan emulsi, pembuatan emulsi, emulsifier gitu, sampai kita belajar emulsi produk, belajar bikin sampo, bikin sabun gitu ya. Kemudian kemarin setelah emulsi, waktu terakhir kemarin saya masukkan kita belajar oleokimia, jadi bikin fatty acid, kemudian bikin fatty alkohol, gliserol, ya, dan turunan produk kimia lainnya yang nanti salah satunya dikembangkan yang menjadi surfaktan. Kemarin juga 2 minggu terakhir kita sudah belajar terkait surfaktan ini di berbagai industri sebagai penurun tegangan permukaan di industri sabun dan lain-lainnya. Nah, pada kuliah terakhir ini kita masih bahas juga terkait dengan lemak. Oh ya, kemarin juga sudah belajar ya di materi UTS terkait sifat-sifat lemak yang baik, lemak yang rusak karena penggorengan dan reaksi-reaksinya. Nah, oleokimia sudah bahas reaksi juga. Nah, kali ini kalau yang di semester di tahun sebelumnya ini kan dibuka per tahun ya TMEO ini. Saya ngasih materi terkait fat replacer. Jadi lemak yang digantikan dengan bahan non lemak. Nah, untuk yang kali ini saya akan ngambil salah satu industri lemak. Kalau yang biasanya kita menjadi bahasan kan industri kelapa sawit ya. Nah, sekarang yang kita akan bahas adalah terkait dengan apa namanya industri dari kokoa atau coklat. Jadi coklat ini juga merupakan salah satu apa namanya industri berbasis lemak yang banyak ada di kita. Termasuk kalian kemarin sebenarnya waktu saya kasih penugasan, saya sudah minta salah satunya. Kalau di penugasan kemarin itu kan lebih kepada industri kelapa sawit ya. Dari industri kelapa sawit itu kan produk turunan minyaknya ada dari minyak goreng. Sudah saya ajarin juga ya proses pembuatan minyak gorengnya. Kemudian diturunkan menjadi kelompoknya shortening, margarin, dan kawan-kawan. Lalu kalian sempat nyari kan, ada kakao butter substitute, nah, atau membuat membuat lemak coklat dari lemak coklat dari lemak sawit, kelapa sawit. Kemudian turunannya lagi dari industri sawit adalah komponen-komponen tadi dari lemaknya tadi dibuat turunan kayak surfaktan, kayak tadi ada dietolamida, kemudian metil etil sulfat ya, untuk surfaktan sudah diajari. Akhirnya yang untuk terkait materi hari ini, yang di pertemuan terakhir ini saya mau memfokuskan kepada
yang di pengolahan kakao, mungkin sekilas kemarin juga sudah saya jelaskan kalau nggak salah ya, bagian ekstraksinya, sama nanti kita belajar tentang lebih dalam tentang yang kemarin juga penugasan kalian. Yang kakao butter substitute, kakao butter lainnya dari sumber. Nanti akan saya share juga terkait buku Science and Technology buat coklat. Jadi kalau kemarin saya share buku terkait Science and Technology of Surfaktan, nanti ada Science and Technology of Chocolate. Jadi buku yang isinya belajar coklat semuanya. Oke, sebentar saya akan share screen dulu. Nah, sebelum kita belajar itu, alangkah baiknya kita kenal dulu sebenarnya yang mau kita manipulate, kita substitusi, yaitu si coklat, lemak coklat itu sebenarnya itu asalnya dari mana sih? Dan seperti apa proses pembuatannya aslinya lemak coklat yang asli gitu, sebelum kita mau bikin dia butter substitute-nya, atau butter replacement. Oke, mungkin yang teman-teman sudah ngambil satpros di TIP, pasti juga sudah pernah lihat slide saya yang terkait pengolahan kakao. Jadi kalau ngomong kakao, kakao itu salah satu komoditas agroindustri. Yang mana kalau dia di dalam kelompoknya itu adalah bahan penyegar. Maksudnya apa bahan penyegar ini? Habis makan terus seger gitu ya. Intinya karena dia mengandung komponen-komponen alkaloid yang mana ketika masuk itu dia memberikan efek relaksatif. Kalau di coklat atau dalam hal ini kakao adalah theobromine. Nah, ini gambarnya kakao. Jadi nanti ada 3 istilah, kakao, kokoa, dan coklat. Ya. Kalau kakao itu tanaman buahnya dengan biji-bijinya yang belum diolah, itu namanya kakao. Kalau sudah diolah, diperas, bukan diperas nanti namanya istilahnya. Diekstrak bijinya, namanya kokoa. Nah, kalau setelah dari kokoa, ditambah gula, ditambah susu, ditambah macam-macam, jadinya coklat. Itu 3 istilah. Kakao, kokoa, coklat ya. Kakao, kokoa, coklat. Nah, ini adalah gambaran terkait biji kakao. Biji kakao itu biasanya dari buah kakao berisi 25-40 biji. Biji kakao itu ada yang berwarna putih ataupun ungu. Masih ingat ya namanya apa nama ilmiahnya kakao theobromine. Theobromine nama zatnya yang memberikan efek segar, tapi nama ilmiahnya kakao tuh Theobroma spesies. Banyak belakangnya tergantung jenisnya. Nah, biji kakao sendiri sebelum diubah menjadi coklat, itu tahapannya dingin seperti pada gambar ini. Jadi buah kakao diambil bijinya ini kemudian dibiarkan, nanti akan terjadi proses fermentasi alami oleh bakteri asam laktat, sehingga lendir-lendir di luar bijinya itu mengering, kemudian kelompok selulosa dan lain-lainnya di luar bijinya juga teruraikan, terdegradasi, kemudian terbentuk flavor sampai ke dalam biji coklatnya dan seterusnya. Jadi proses fermentasi alami ini memberikan efek flavor pada biji kakao itu. Setelah terfermentasi, kemudian bijinya dikeringkan. Setelah dikeringkan, dibersihkannya nggak disiram air ya pembersihannya. Pembersihannya dipilah mana yang kotor, yang debu, kemudian yang campuran dengan ranting dan lain-lain. Setelah itu biji kakaonya ini disangrai, ya. Setelah disangrai, di breaking and winnowing, dipecah, dihasilkanlah yang nib, kemudian dipisah antara lembaga dan kulit bijinya dari kakao itu, baru kemudian digiling. Nah, kakao ini dia ketika digiling jadilah kakao mousse atau coklat liquor. Jadi kakao mousse ini isinya adalah selain lemaknya si coklat, juga ada padatannya atau komponen karbohidrat dan proteinnya dari si Nah, nanti setelah itu dari coklat liquor atau kakao mas tadi diolah lanjut. Yang sebelah ini pertama dialkalisasi, kemudian dibasahin dulu, prosesnya basah, diamkan airnya, sehingga kemudian fatnya lemaknya dipres sehingga dihasilkan ini cocoa butter. Nah,
Kalau yang di cocoa satunya langsung dari cocoa liquor yang ada padatannya juga, cocoa butternya tambah gula flavor, di mixing, di refining, nanti jadinya kalau yang ini di tempering. Tempering itu dipanaskan beberapa kali gitu, nanti jadilah coklat yang kita makan. Kalau yang tadi setelah dialkalisasi, diambil cocoa butternya, padatan masanya di rice cake-nya tadi, pecah, di breaking, dihaluskan lagi, di proses pengeringan sehingga jadilah cocoa powder. Jadi dari cocoa liquor atau cocoa emas itu bisa jadi dua. Cocoa powder, ya kayak bubuk coklat itu. Kalau bubuk coklat kan hanya ada rasa coklat dan warna coklat, tapi nggak ada lemaknya. Sama cocoa butter. Atau kalau dari dua-duanya digabung, cocoa liquor tadi nggak dia apa-apain, ditambahin gula dan lain-lain, jadilah dia coklat. Jadi salah satu sumber makanan berlemak yang kalian suka. Prosesnya. Jadi biji dipisahkan dari buah, mengandung polda lendir. Fermentasi memisahkan polda lendir, mematikan lembaga, mengubah warna dan cita rasa. Setelah fermentasi, biji kakao dikeringkan sampai kadar air 7%. Nah, kalau dari persentase, kakao ini merupakan sumber lemak juga. Jadi sekitar 30-35% itu isinya lemak. Karbohidratnya hanya 18%, proteinnya juga 18%. Nah, biji kakao tadi mengandung theobromine yang memberikan efek stimulasi atau menyegarkan tadi. Kemudian juga selain theobromine ada kafein, sama kayak dalam pengolahan, biji kakao ini kemudian disangrai untuk membentuk lagi warna dan cita rasa yang spesifik, lalu dipisahkan kulit biji dan lembaganya, digiling jadi coklat chocolate liquor. Chocolate liquor ini tadi saya katakan 55% mengandung lemak, karbohidratnya 17, proteinnya 11, dan zat-zat lainnya. Nah, ketika ditambah gula, jadilah sweet coklat. Ketika ditambah gula susu, jadilah milk. Nah, sedangkan kalau dari cocoa liquor, kita pisahkan itu akan dua tadi yang saya katakan. Bisa menghasilkan cocoa butter sama menghasilkan cocoa powder. Nah, cocoa butter ini tadi yang akan kita coba bahas dari penggantinya, dari substitutnya dari minyak kelapa, yang mana punya karakter dia meleleh ketika dia makan masuk di mulut. Dimana ketika masuk mulut itu titik cairnya tuh 30-36. Coklat yang baik itu kan ketika kalian pegang tangan itu kan dia udah meleleh kan. Itu adalah contoh memang cocoa butter yang asli dan yang bagus. Nah kan kalian tahu kalau di pasaran sekarang coklat itu nggak hanya seperti itu kan. Kayak saya sebut coklat itu coklat Van Houten ya gitu. Kalau coklat jago, coklat keping, kayaknya ditaruh di tangan lama, dibuat kepingan kelereng ya tetap gitu nggak mungkin leleh. Sedangkan kalau kayak coklat-coklat tadi kayaknya pasti udah penyok semua tuh. Nah, ini tadi yang termasuk proses pemisahan dari coklat, cocoa liquor menjadi cocoa butter sama cocoa emas. Itu dikenal dengan istilah alkalization of cocoa atau Dutch process. Dimana di sini fungsinya adalah untuk mengubah warna coklat menggelapkan dan flavornya. Oke, ini biasanya prosesnya adalah perlakuan yang mana terkait dengan jenis liquornya, terkait dengan larutan alkali yang dipakai biasanya sodium sodium karbonat, sodium bikarbonat ataupun hidroksid. Ini soda kue atau baking soda. Oke, kalau untuk hasilnya sendiri kan seperti yang saya infokan tadi ada cocoa produknya, ada cocoa powder. Cocoa powder itu intinya ya padatan powder bubuk di mana cocoa butternya kecil banget, hanya 9,5. pH-nya bisa lebih tinggi untuk alkali, di sini 5,7, kadar airnya rendah sekali, kurang dari 5%. Oke, nah yang ini adalah cocoa butter tadi hasil misalnya. Dia adalah sebuah lemak yang berwarna kuning bening. Dia mulai melembut pada suhu 30 sampai 32 dan benar-benar meleleh pada suhu 35. Makanya ketika masuk mulut langsung meleleh. Cocoa butter juga mempunyai karakteristik unique supercooling properties, which means that the liquid fat in an undisturbed condition will remain in liquid state well below its melting point.
Jadi walaupun dia di bawah titik lelehnya, ya dia akan tetap ya namanya leleh ya, super cooling. Jadi liquid fat yang bagus. Nah ini komposisi dari cocoa butter inilah yang kemudian membuat orang-orang akhirnya cocoa butter ini kan mahal ya, kita karena dari coklat, kita tahu coklat sendiri itu mahal. Pengolahan coklat juga lama, ada fermentasi, ada sangrai kayak tadi ya. Dan apa namanya, randomannya juga sedikit. Makanya orang tuh mikir, gimana kalau kita bikin apa cocoa butternya ini nggak harus dari coklat. Kalau kita sudah banyak teknologinya, ada esterifikasi, interesterifikasi. Hasilkan saja coklat, lemak coklat, tapi nggak dari coklat, tapi dari sumber lemak yang berlimpah, sumber minyak yang berlimpah. Salah satunya adalah sawit. Nah, pada cocoa butter ini komposisinya trisaturatednya adalah 1,5%. Jadi sedikit yang saturated, yang paling banyak adalah monosaturated 77,2%. Di mana dominasinya adalah kelompoknya oleodistearin, jadi oleat, terus stearatnya 2, oleopalmitostearin, oleopalmitat stearat, oleodepalmitin, oleo, kemudian palmitat. Kemudian ada yang 2 unsaturated, stearodiolein, berarti 2 olein, 1 stearat, palmitodiolein, palmitat sama olein. Kemudian ada yang polyunsaturated, 3-3-nya olein. Sebenarnya kalau kalian lihat nama-nama ini kan berarti memang ya asam lemak yang ada di coklat ini sama dengan asam lemak yang ada di minyak kelapa sawit. Saya infokan kemarin ya, minyak kelapa sawit itu dominasinya adalah palmitat dan oleat. Ya. Mereka hampir 50% masing-masing, kemudian stearin juga ada tapi enggak banyak. Nah di sini tiga-tiganya ada dengan beberapa komposisi tertentu. Emang sangat logis kalau kita bisa membuat coklat tiruan dari lemak, dari minyak. Oke, nah kalau yang cocoa powder lainnya di sini ada drinking flavor cocoa powder instan cocoa ini instannya itu cocoa powder, di cocoa powder itu ditambah lecithin biar bisa terbentuk emulsi. Kemudian kalau drinking coklat itu 70% gula, 30% cocoa powder tambah dengan flavor dan lain-lainnya ditambah instan. Oke, sampai di sini dulu mungkin ini masih belum selesai materinya, tapi saya jelaskan ketika paling nggak dari materi ini kan bayang ya. Karena kalau di materi ini mau saya tampilin video juga nanti biasanya di-ban sama YouTube. Nanti kita nyari videonya sendiri pembuatan coklat. Yang jelas yang mau saya tunjukkan di sini kalian jadi tahu, oh ya coklat itu ribet, tapi enak makanya. Oleh karena itu makanya orang-orang berbondong-bondong untuk mencari teknologi membuat coklat ini biar bisa lebih murah meriah, nggak hanya orang kaya yang makan coklat. Nah, oke. Bu Inta tadi sudah menginfokan bahwa saya juga nanti akan sharing ke kalian terkait salah satu buku yang menurut saya juga buku menarik ini. Ini bukunya adalah Coklat Science and Technology, karangannya Pak Avoka. Jadi kalau orang yang belajar penelitian terkait coklat, pasti sudah punya ini gitu ya, besarnya gitu. Oke, ini karangannya Wille, nanti ini juga saya share ke kalian. Nah, di sini tuh nanti kalian selain dari kuliah saya bisa belajar lebih banyak ya tentang cerita tentang kokoa dan coklat ya secara dunia, kemudian ini terkait tanaman coklatnya sendiri, cocoa cultivation and composition, apa namanya, dikultivasinya, diharvestingnya, kemudian pembentukan flavornya, dari chemical compositionnya seperti apa, fermentasi dan drying di sini dijelaskan. Kemudian juga industrial, nah ini industri coklat ini kan dimulai dari menyeleksi dari biji coklatnya, kemudian alkalisasi tadi, roasting, pressing, grinding cocoa powder sampai pembentukan coklat manufacturing proses, mixing, refining, punching, tempering. Nah ini bisa dilihat di sini semua. Kenapa harus ditambahkan gula? Selain manis, apa efeknya? Kenapa ditambahkan susu dan lain-lainnya? Kemudian di sini juga dibahas terkait karakteristik coklat, water periodology, fat bloom, sugar bloom.
Ini masih terkait flavor. Kemudian ini masih flavor juga karena ini coklat ya. Kemudian nutritional and health benefit of coklat, cocoa and coklat. Kemudian ini rheology, structural properties in chocolate manufacturing. Kemudian ini tempering behavior and on chocolate manufacture. Tempering itu dia sekali masih terkait tempering. Flat bloom. Kemudian ini matrix effect on flavor volatile character tentang coklat dan terus conclusion and industrial application. Nah, jadi nanti di buku ini kalau yang mau belajar tentang coklat lebih banyak bisa di. Nah, masih terkait dengan coklat yang tadi saya jelaskan. Sekarang kita akan bahas terkait dengan cocoa butter. Jadi ini adalah suatu review jurnal ini oleh Pak Vijay Kumar. Ini adalah beliau salah satu dosen di food technology di India. Saya ambil dari jurnal beliau terkait cocoa butter dan its alternative. Cocoa butter itu sebenarnya adalah limbah ya, limbah atau ini sebetulnya byproduct limbah atau produk samping dari pengolahan cocoa bean yaitu Theobroma cacao. Di mana cocoa butter ini memang adalah ingredient yang sangat penting untuk produk-produk coklat dan confectionery lainnya. Dimana kita tahu tadi sudah saya jelaskan ya, cocoa butter itu punya unik karakteristik yang melelehnya pada suhu yang khas yang dimulai tadi yang dingin. Nah, utamanya komponen penyusunnya kakao butter itu adalah trigliserida yang dia symmetrical. Tadi saya sebutkan ya ada triolein dan seterusnya tadi ya. Symmetrical and contain very less of amount of highly unsaturated fatty acid. Jadi banyak trigliserida, kemudian jumlahnya yang unsaturated sedikit. Dominasinya tadi sudah saya jelaskan dia palmitat, stearat, oleat dan sedikit linoaleat dan sangat sedikit laurit serta miristik gitu. Nah, tingginya permintaan dari cocoa butter ya, tetapi ya khususnya mungkin nggak hanya dia ya, di Indonesia juga penanaman kakao sedikit, masalah di ekonomi dan hal-hal teknologi lainnya, sehingga kita perlu nih alternatif untuk coklat, lemak coklat ini. Sehingga kita sebutlah yang namanya adalah cocoa butter replacer, CBR. CBR ini adalah kita membuat substitut penggantinya lemak coklat, tapi dari lemak non coklat. Salah satunya adalah lemak kelapa sawit. In the CBR, komposisi dari triacylglycerolnya similar, tapi tidak identik banget dengan cocoa butter. Jadi mirip tapi nggak sama banget. Beberapa dari mereka diproduksi dengan modifikasi natural fat by blending into different proportion tadi. Jadi sebenarnya cara pembuatannya itu dari lemak yang asam lemak tadi di blending, entah interesterifikasi atau esterifikasi sehingga dihasilkan komponen yang tadi similar serupa dengan cocoa butter. However, it couldn't satisfy the customer and fulfill the demand on confectionery. Tapi ya memang ya konsumen kan ya pinter. Kita dapat cocoa butternya yang mirip ya tetap orang tetap lebih ngerasa sensornya ini nggak cocoa butter asli nih gitu. Jadi, oke. Nih, karakteristik dia dimulai ya, namanya juga jurnal. It has brittle low temperature below to 25%, soften in hand, and melt in the mouth having a temperature above 50. Memang sangat khas sekali cocoa butter ini, utamanya pada komposisinya putih lelahnya tadi. Suhu 25 mulai melembek ya, di tangan melembek, di mulut udah lumer 34 derajat. Oke, nah karena tadi permasalahan lainnya, dengan kita tetap butuh cocoa butter, makanya tadi coklat, makanya kita cari cocoa butter.
Oke, di sini disajikan juga terkait proses produksi coklat difermentasi, jadi cocoa bean, drying, roasting, cracking, winnowing, nips, greening, terbuka coklat record, press jadi dua, cocoa butter sama cocoa powder. Oke, nah ini most of CBR, most of cocoa butter replacer are obtained from natural plant fats or produced specifically by chemical fractionation from plant fat. Jadi memang dominasinya cocoa butter replacer ini didapatkan dari lemak-lemak nabati, tanaman-tanaman yang kemudian dimodifikasi secara kimia ataupun enzim. Nah, beberapa penelitian lainnya misalnya ini, interesterifikasi dari lemak palm kernel oil itu ternyata ataupun ini ada dari mango seed gitu ya, atau butter atau seashell dan yang lain-lainnya itu bisa dilakukan untuk menghasilkan cocoa butter seperti itu. Oke, kalau ini itu tahapan pertama. Jadi dia mereview memang ternyata banyak tadi ya cocoa tadi yang bisa sudah dilakukan. Nah, ini data terkait komposisi trigliserida dari cocoa itu sendiri. Ya. Memang dominasinya adalah tadi saya sudah sebutkan ya, dia adalah saturated fatty acid hampir 57-64%. Mana dia isinya adalah palmitat dan stearat tadi saya sebutkan. Baru kemudian ada oleic acid 26-35 dan beberapa lain. Berarti kalau mau bikin cocoa butter intinya tirulah kombinasinya seperti itu. Nah, sekarang kita akan bahas cocoa butter itu sendiri. Cocoa butter itu ya tergantung komposisi trigliseridanya. Dimana rata-rata ya range-nya kita samakan dengan cocoa butter yang diinginkan yaitu sekitar ya kalau cocoa butter kan 27-35. Cocoa butter seperti itu yang pasti mirip-mirip itu. Nah, cocoa butter CBA atau cocoa butter alternatif itu saya sebutkan tadi ada 3 gitu ya. On the basic of functional difference in the vegetable fat, we can distinguish four kind of cocoa butter alternative. Yang pertama adalah CBR, cocoa butter replacer, CBE, cocoa butter equivalent, kemudian tiga CBS, cocoa butter substitute. Semua lemak yang digunakan untuk menggantikan cocoa butter, menggantikan sebagian atau seluruhnya dalam coklat atau confectionery sehingga kita kenalnya sebagai CBR, cocoa butter replacer. Jadi, makanya saya sebutkan tadi kadang itu ada produsen tuh yang kok bisa ya coklat tuh harganya 500 gitu kan. Karena ada yang digantikan beberapa, nggak semuanya pakai lemak coklat murni. Ini tadi ya, CBR is usually cheaper than CB and serves the purpose of CB. Jadi murah tapi bisa memberikan karakteristik yang sama dengan CB itu. Kalau CBR sendiri itu ada 2, cocoa butter equivalent sama cocoa butter substitute itu tadi. Oke. Yang pertama adalah kita bahas CBE, cocoa butter equivalent. Ya, cocoa butter equivalent itu didesain untuk mengandung komposisi gliserida yang mirip di cocoa butter. Karakteristiknya sama, kompatibel, dan dapat dijadikan sebagai campuran. Di mana dominasinya CBE itu adalah palmitat,
stearat, dan oleat. Tadi saya sebutkan 3 asam lemak yang dominan di kokoa. Kebanyakan CBE ini didapatkan dari blending campuran dari beberapa minyak, seperti minyak palm oil, minyak kernel, minyak manggo, dan lain-lain. Nah, ini isinya nanti ketika didapatkan campurannya tadi, alhamdulillah, yang ekivalen 40% terdiri atas 1 palmito, 2 olen, 3 stearin gliserol atau POS. Kemudian 27%, 1,3 distearin monooleat gliserol atau SOS. Kemudian 21%, 1,3 dipalmitin, 2 monooleat gliserin POP. Jadi cocoa butter ekivalen itu isinya adalah POS-SOS-POP. POS berarti palmitat oleat stearat, SOS berarti stearin oleat stearin, atau distearin tadi yang monooleat, POP berarti palmitat oleat palmitat. Itu yang kemudian isinya menggantikan si lemak. Kan cocoa butter kan ya itu isinya. Tapi selain itu kan mereka masih punya banyak lain. Itu yang nggak punya mineral-mineralnya itu, tapi setidaknya layernya tadi POS, SOS sama POP-nya dia punya sama persis cocoa butter ekivalen dengan cocoa butter. Oke, nah dari kelompok CBE sendiri itu dibagi dua, ada CBE extender sama CBI atau cocoa butter improver. Kalau CBE extender tidak dapat dicampur dengan CB karena pada tiap panap dengan campuran macam-macam. Kalau CBI similar tetapi punya higher solid triglycerida yang bisa dipakai untuk meningkatkan kelembutan dari cocoa butter CBI. Oke, nanti bisa dibaca lebih lanjut. Ini CBA, CBI. Nah, di sini ada gambarnya pengklasifikasian cocoa butter. Jadi cocoa butter alternatif tadi saya sebutkan ya. Ada cocoa butter substitute, biasanya dipakai adalah sumbernya coconut oil atau palm oil, minyak kelapa atau kelapa sawit. Cocoa butter replacer yang bisa dipakai itu minyak kedelai, rapeseed oil, sama cottonseed oil. Kalau cocoa butter ekivalen, ini shea butter, Philips, walnut plum, mango kernel, dimana dibagi dua, cocoa butter extender sama cocoa butter improver. Nah, untuk cocoa butter replacer sebenarnya yang paling banyak dipakai itu ini, palm kernel oil atau biji lemak biji kernelnya kelapa. Nah, berdasarkan komposisinya, cuman bedanya palm oil ini masih mengandung laurit asid dalam jumlah banyak gitu ya. Sehingga untuk menghasilkan cocoa butter replacer, si palm kernel oil itu harus dikurangi si laurit asidnya dan ditingkatkan stearin sama oleic acidnya. Terkait hal ini, maka cara yang dilakukan adalah proses vaksinasi dan tadi interestrasi. Oke. Yang paling banyak itu berikutnya lagi tadi sudah coba siapa sos sama pop tadi. Lalu sumber kokompet. Nah, sumber lainnya banyak ya, di sini dijelaskan ada sulfat, kemudian lain-lainnya yang bisa dipakai sebagai pengganti sugar, kamogam, dan lain-lainnya. Untuk reaksinya memang yang paling banyak dipakai adalah interesterifikasi. Masih ingat ya materi interesterifikasi. Jadi interesterifikasi itu dua trigliserida dengan komposisi asam lemak yang berbeda direaksikan sehingga terjadi pertukaran asam lemak yang di nomor 1 di asam lemak 1 mungkin bisa ketukar dengan asam lemak ketiga di asam lemak yang kedua
di lemak yang kedua, sehingga nanti kita pengen hasil akhirnya tuh yang saya infokan tadi ya kayak POS, POP sama SOS. Nah, salah satu caranya dalam hal ini adalah biasanya dipakailah dengan enzim. Kenapa enzim ini? Karena biar dia lebih spesifik. Nah, terkait dengan enzim, ini salah satunya yang bisa dipakai adalah dari menggunakan enzim immobilized thermomyces lanuginosus species elitase as a biocatalyst in the supercritical medium to produce cocoa butter. Jadi memang untuk ngubahnya selain kita pakai cara kimia, dari kemarin pakai katalis, kita juga bisa pakai enzim lipasenya. Enzim lipasenya biasa dipakai ini dari Thermomyces lanuginosus. Dia yang memotong asam lemak pada ikatan tertentu, lalu nanti dikombinasikan sehingga menghasilkan tadi POS, LS, dan ini perbedaan karakteristik dari 3 grup dari cocoa butter tadi. Cocoa butter ekivalen, cocoa butter replacer, sama cocoa butter substitute. Kalau ekivalen itu kan sama ya. Di sini tidak pakai biasanya tipe namanya non lauric acid. Cocoa replacer juga bukan. Tapi kalau substitute ini masih bisa pakai yang lauric acid containing. Kemudian physical and properties chemicalnya similar, ya. Kemudian untuk yang cocoa butter ekivalen, kemudian meltingnya sama dan lain-lainnya. Terus kalau yang cocoa butter replacer, the distribution of fatty acid is similar to cocoa butter, but the structure of triglyceride is completely different. Jadi kalau yang di cocoa butter kan ada POP, SOS, mungkin nggak POP tapi PPO kayak gitu loh. Apa namanya? Strukturnya beda. Bukan SOS tapi OSS gitu, tapi secara persentase sama. Oke, kalau yang cocoa butter substitute chemically different to cocoa butter but some physical similarity. Jadi kalau substitute itu bisa total beda banget, isinya mungkin lauritnya. Tapi ingat, lemak itu kan dengan beda komposisi asam lemaknya juga bisa dapat karakteristik melting yang sama. Dari laurit sama ada misalnya apa namanya linoleat dan lainnya itu akan mirip dengan lelehnya dari oleat kayak gitu. Kemudian terkait mixing properties, kalau yang cocoa butter equivalent mixable, jadi bisa dicampur dengan cocoa butter. Kalau cocoa butter replacer karena prosentase karena strukturnya beda sedikit, yang only small ratio can mix to cocoa butter. Nah, kalau yang di cocoa butter substitute, suitable only to substitute cocoa butter to 100%. Karena yang beda banget gitu. Nah ini contohnya kombinasi asam lemaknya. Kalau cocoa butter ekivalen, palmitat, stearit, linoleat, arachidonat, atau ini komposisi utamanya POP, POS, SOS. Kalau cocoa butter replacer, nah ini asam lemaknya bisa serupa tapi nggak mesti sama nih. Kayak ini ada PEE, SEE, ada palmitat, ada oleat, tapi mungkin ada tambahan asam lemak lain. Kalau yang CBS ini benar-benar beda, tapi mungkin titik lelehnya sama. LLLL, lauric acid semua, atau mungkin LLM atau LMM. Contohnya palm oil dan lain-lainnya, coconut oil, coconut palm, Nah ini terkait fisikokemikalnya yang biasa dipakai. Ini contohnya kalau pakai mangosteen kernel oil, bisa kalian lihat mangosteen itu banyak POP. Butter kan banyak 3. Dibandingkan dengan cocoa butter 18. Gitu. Kemudian SOS-nya ya ini tinggi tapi rendah. Kita lihat di sini ya.
SOS, SOM ini singkatan ya. Nah, ini bisa lihat melting value-nya ini 20 sampai 37 sampai 40 kan cocoa butter. Kalau yang tadi terkait yang mango seed kernel ataupun kan suhunya kan sekitar 34 sampai 43 ya, mirip sih tapi enggak kurang terlalu relatif mirip. Oke. Nah, ini kemudian dibahas terkait health effect-nya walaupun dia juga berapa Oke. Nah, selain itu ini mungkin saya nanti juga akan share yang versi bahasa Indonesia. Jadi yang di versi bahasa Indonesia-nya ini penelitian baru dari Kementerian Perindustrian perbandingan karakteristik kimia cocoa butter alternatif dengan lemak kakao untuk pengembangan standar nasional tahun 2020 kemarin. Oke. Sama ya, cocoa butter alternatif ada 3, PBE, cocoa butter ekivalen, CBR, cocoa butter replacer, sama cocoa butter gitu. Nah, ini ada SNI yang mungkin tadi yang kalau misalnya kan Indianya Indonesia asli. Ini ada SNI-nya terkait lemak kakao. Mari kita lihat langsung ke pembahasannya juga lebih enak. Ya, nanti di sini bisa kalian baca ya secara mandiri apa namanya terkait harga dan lainnya. Ini ada yang menarik nih. Jadi ini adalah harga cocoa butter alternatif dengan tingkat kakao lemak coklat itu memang paling mahal. Mendekatinya adalah cocoa butter ekivalen, cocoa butter replacer, paling murah adalah cocoa butter substitute atau yang paling murah adalah filling fat. Oke, nah saat ini di Indonesia memang sudah banyak beredar. Tadi saya sebutkan ya coklat, coklat apa namanya. Nah, biar tidak sampai ketipu konsumen itu, tetaplah harus tahu berapa sih syarat mutu CBE, CBR ini, seperti titik lelehnya gimana, kadar air biar konsumen itu nggak ketipu banget. Kualitasnya CB, CBR, CBS tapi harganya kayak cocoa. Oke, ini karena dia pustaka juga dia jelasin lengkap lagi ya definisi dan karakteristik dari CBE tadi sudah saya jelasin ya. CBR, CBS di tabel yang tadi sudah saya infokan. Nah, kemudian ini apa pembuatan CBR? Terdapat 4 proses modifikasi untuk mengubah karakteristik fisikimia minyak menjadi CBR. Nah, ini adalah yang pertama hidrogenasi, fraksinasi, blending, dan interesterifikasi. Hidrogenasi penambahan hidrogen, fraksinasi itu dipisahkan fraksinya berdasarkan titik lelehnya, titik meltingnya, blending dicampur atau diinteresterifikasi. Dan tadi saya katakan ditukar-tukar. Kalau yang di blending bisa dilakukan dengan cara dicampurkan lemak nabati yang kayak POP dengan yang lainnya yang kayak POS dan SOS. Contohnya exotic fat lemak lipid dengan lemak shell dan nanti hasilnya sama kayak coklat kan isinya POP, POS sama SOS. Memang mahal juga ketersediaan. Nah, atau kita mau pakai interesterifikasi tadi yang saya ceritakan itu juga banyak dijadikan sebagai alternatif untuk menghasilkan cocoa butter alternatif tadi. Interesterifikasi ada transesterifikasi koalisi. Oke, kita lihat di bawahnya secara karakteristik. Nah, ini ada data satu ini penting. Syarat mutu cocoa butter ekivalen, replacer, dan substitutif dan perbandingan dengan KSM. Kalau WHO nggak ada aturannya. Nah ini. Kalau di SNI lemak kakao titik leleh 31 sampai 35. Nah, rata-rata kalau cocoa butter ekivalen itu 18 sampai 22, cocoa butter replacer 36 sampai 36, cocoa butter itu 34. Kalau kadar air semuanya sudah aman di bawah sembilan apa juga aman, bilang apa sudah juga aman. Biasanya jadi putaran tuh ini apa suhunya, suhu titik lelehnya, karena memang
Yaitu pinter-pinter ngasih kombinasi yang pas, yang mirip dengan kokoa dicampur beberapa minyak, lemak. Kalau mau diinteresterifikasi tadi harus pas reaksinya. Oke, ini dijelasin satu-satu. Kayaknya udah cukup jelas ya penjelasan saya ini. Oke, kayaknya sih sudah. Yang paling penting sebenarnya yang dari yang saya sampaikan slide yang saya ini adalah ceritanya adalah slide yang ini. Properties of subgroup of CBA. Jenis-jenisnya diingat-ingat, apa aja jenis-jenisnya di cocoa butter alternatif ini, karakteristiknya, lemaknya seperti apa, terus asam lemak yang dominannya seperti apa. Itu yang paling penting ya. Nah, mungkin kalian juga penasaran ya, apa namanya? Gambarnya itu mana? Cocoa butter, substitute cocoa butter. Apa ini tuh sebenarnya kayak gimana sih gambarnya? Saya cari gambarnya. CB CBE, cocoa vivalen, cocoa butter replacer, cocoa butter. Kalau ditanya gambarnya, di sini nggak ada gambarnya. Intinya berbeda. Susah Wilmar ini. Oh iya si Wilmar. Di Wilmar itu sendiri salah satunya industri apa namanya industri minyak sawit besar di Indonesia. Dia memang penghasil kelapa sawit yang dominan. Nah, di sini melihat adanya perkembangan teknologi ini enggak ya wes selesai bikin minyak goreng selesai, tapi dia juga mengembangkan produknya sampai menghasilkan butter alternatif yang bisa dijual sama dia dari minyak-minyak mungkin yang memang nggak lolos atau seperti apa gitu ya. Lemak ini sendiri memang dibutuhkan di industri roti, confectionery, terus industri apa penggorengan. Ataupun juga dibutuhkan dalam industri nutrisional karena pengen lemak yang lebih sehat, lebih alami, kandungan monogliseratnya, omega 3-nya, ataupun kayak oleat, omega oleat pada human untuk yang spesifik tipe lemak-lemak lainnya. Kita tunggu selatnya di alasannya memang kebutuhan, yang kedua dari alasan kesehatan. Nah, ini kemudian dikenal beberapa jenis apa namanya produknya tadi CBE, CBS, CBR, ada coating, di bakery, ada margarin shortening, bahkan ada butter oil substitute ya, atau mungkin functional fat seperti coklat itu loh, es krim kan luarnya ada coklat yang cracking gitu. Hardener.
low trans fat, low saturated fat, non hydrogenated. Nah ini ketika mau diproses, cepet banget. Intinya memang dalam proses modifikasi itu nanti sambil bisa dibaca sendiri ya. Misalnya dalam ada yang terkait hidrogenisasi nih, cocoa butter ekivalen. Oh, jadi memang sebenarnya kalau kita ngomong cocoa butter ini, ya memang sudah mulai menjadi lirikan dari industri kelapa sawit lainnya. Kalau yang tadi saya jelaskan itu kan hanya basic banget ya, apa itu isinya CBE, CBS, sama CBE, CBR gitu kan. Ya memang aplikasinya banyak ya di dunia percoklatan. Kedepannya sih memang kita diharapkan, apalagi yang slide materi saya yang 2 minggu yang lalu ya, bahwa Indonesia itu memang dia sudah menjadi penguasa dunia untuk industri kelapa sawit. Sayangnya memang kita butuh apa ya, inovasi. Kalau nggak gitu bisa hanya terhenti penghasil sumber bahan baku, tapi tetap nggak bisa berhasil untuk mengembangkan industri hilirnya dari industri hilirnya si kelapa sawit. Oke, kayaknya materinya saya cukupkan sampai di sini. Nanti kalian bisa belajar mandiri lebih banyak terkait industri dan pengolahan di teknologi minyak leukemia. Memang sebenarnya mata kuliah ini kalau ditanya ujungnya itu dari mana, Bu? Ujungnya dari industri sawit. Memang dominan sekali di Indonesia. Lalu dikembangkan banyak menjadi berbagai produk yang kita sudah bahas ya. Emulsi, nggak hanya lemak aslinya, produknya yang lemak sendiri, margarin, lemak, minyak goreng, terus sampai jadi surfaktan, terus sampai sekarang yang saya bahas di sini adalah yang penggantinya lemak kakao. Oke, kedepannya sih semoga industri ini nanti juga kembangkan ya, sampai anak cucu, sampai kita hanya terkenal ekspor kelapa sawitnya atau pembakaran hutan karena kelapa sawit, tapi juga terkait produk dan turun. Oke, itu materi yang dapat saya sampaikan di kuliah kita di pertemuan terakhir di LTM Ekonomi. Karena ini pertemuan terakhir, Bu Yun juga mohon maaf selama perkuliahan ini mungkin ada kurang dan salah, apalagi karena Bu Yun cuti, jadi perkuliahan akhirnya beberapa saya lakukan secara otomatis. Iya, rekaman seperti ini. Tapi tenang, kalau ada pertanyaan yang tidak pertanyaan atau hal yang didiskusikan, bisa langsung kita jawabkan di WA. Jadi live-nya di WA, enggak di live Gmail. Oke, kembali ya. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada yang salah. Ingat, tetap harus semangat belajar. Kita nggak tahu corona terhenti sampai kapan. Jadi harus pintar-pintar mengkreatifkan diri. Karena menuntut ilmu itu juga ibadah. Dan insya Allah orang yang mau menuntut ilmu dengan niatan yang baik itu hidupnya berkah. Kan kalau ada orang bilang tuh harta apa pengetahuan, harusnya yang dipilih adalah pengetahuan. Atau yang Imam Syafi'i, kalau kamu nggak tahan pahitnya kebodohan ya belajarlah. Ya memang belajar itu proses untuk menghilangkan pahit kan nggak gampang. Oke, mari kita tutup forum ini dengan berdoa. Semoga semua diberikan kesehatan, ilmu bermanfaat, dan berkah untuk semua yang dilakukan hari ini. Doa dipersilakan. Amin, amin ya rabbal alamin. Berdoa dapat dicukupkan. Sekian materi Bu Inta untuk mata kuliah TMO ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Selamat mengerjakan tugas-tugas dan selamat dipersiapkan. Sekian saya tutup. Terima kasih.